Setelah saya bersihkan ini teman-teman ya, semua, jadi termasuk bloknya, komponen-komponen yang lain juga udah kita bersihkan semua ya. Di sini semua sudah kita bersihkan, tinggal kita rakit aja ya. Jadi di sini yang paling pertama ya, yang akan kita rakit di sini, kita pasang dulu ringnya ya, di ring yang ini. Lalu setelah kita pasang ring yang di bawah ya, kita pasang seal klep ya teman-teman. Ya. Baik, setelah terpasang seperti ini ya, karena kalau kita pasang seal klep duluan teman-teman, nanti ring ini nggak bisa terpasang ya. Kita pasang ringnya baru seal klep. Lalu kita pasang klep. Tentu di sini teman-teman, klepnya juga sudah benar-benar bersih dan sudah selesai kita skir ya, yang dua-duanya. Jadi kalau bahasa sininya ya, di Lombok, istilah Lombok itu kita bilang skur klep ya teman-teman. Yang penting maksudnya itu sama ya. Oke, yang di sini. Untuk pemasangannya, di sini saya gunakan lap ya. Lap kita taruh di bagian squeeze-nya ini ya. Lalu kita tekan menggunakan bekas busi ya, bekas kunci busi seperti ini untuk menekan pernya ya. Oke, sekarang kita praktikkan aja langsung ya. Seperti ini teman-teman ya, kita pasang, dan di bagian squeeze ini ya, di squeeze ini kita taruhkan lap seperti ini ya. Jadi ini sebagai pengganjal agar di saat kita masukkan per klep itu klepnya ini tidak ikut tertekan ya. Posisikan per klep yang rapat ini di bagian bawah ya, seperti ini. Ini bukan terbalik seperti itu ya teman-teman, tapi yang rapat di bagian bawah. Lalu retainer, kuku klep, atau kuku klep kita pasang aja langsung di retainer ini ya teman-teman, seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu kita tekan pakai, di sini saya gunakan bekas kunci busi ya teman-teman. Sebenarnya bisa kita pakai kunci T ataupun sejenisnya ya. Lalu ini kita getok sedikit teman-teman. Jadi ini nggak masalah ya, asal kita getok pelan-pelan aja. Maaf, sorry, hampir kelupaan. Jadi di sini di saat kita pasang ini teman-teman, yang tadi itu teknik membuka ya teman-teman. Jadi kalau memasangnya itu kita gunakan karet ya. Maaf, saya hampir lupa, ini kurang fokus ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kita gunakan karet, ataupun di sini saya gunakan ban dalam ya, karet ban dalam. Dan lalu kita tekan ya. Seandainya kita pakai kunci T ya, tinggal kita tekan aja seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau kita tidak pakai kunci T, kita getok sedikit ya, seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ini sudah terpasang sempurna ya. Jadi ini cara mudahnya seperti ini, tanpa kita gunakan kunci track ya, atau penahan per klep ya teman-teman. Begitu juga yang sebelahnya sama. Kita pasang kuku klep di retainernya. Kita gunakan ban dalamnya ini lagi ya, seperti ini. Seandainya teman-teman belum terbiasa ya menggunakan cara seperti ini, bisa gunakan kunci T ya, kunci T14 kita pakai tekan ya, seperti ini saya contohkan ya teman-teman. Kalau kita gunakan kunci T teman-teman ya, jadi tadi saya pakai bekas kunci busi ya, jadi ini sekarang saya contohkan pakai kunci T. Kita gunakan kunci T14 ya teman-teman, seperti ini. Caranya seperti ini, ataupun kita taruh aja karet di sini, lalu kita tekan ya, seperti ini teman-teman ya. Kita tekan. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, caranya juga lemah lembut tapi sudah terpasang sempurna ya.
begitu juga yang di sebelahnya ini. Oke, berarti itu cara paling simpel ya teman-teman, tanpa kita gunakan penahan pair clamp ya. Oke, sekarang kita pasang komponen yang lain, tapi sebelum kita pasang ke bagian head ini teman-teman, atau kop ini, kita pasang dulu, kita rakit dulu di bagian bloknya ya, karena urutannya memang seperti itu ya. Kita pasang dulu bagian bloknya, lalu kita pasang headnya di sana, baru kita pasang cam dan lain-lain ya. Oke, kita pasang dulu ke bagian blok. Baik teman-teman, sebelum kita pasang bloknya ya, kita rakit dulu ring pistonnya. Di sini ring pistonnya ada 5 jenis ya teman-teman, ada 5 banyaknya gitu. Yang 2 ini ring spacer atau ring tipis ya teman-teman. Yang 1 ini ring distribusi oli atau ring oli ya, yang bentuknya seperti spiral. Lalu ada ring kompresi, yaitu di sini ada ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 teman-teman. Nah, untuk membedakan ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 di Suzuki Thunder ini ya teman-teman, ring kompresi 2 ini lebih tebal, lebih besar ya sedikit, dan yang di ring kompresi 1 ini lebih kecil dan lebih tipis ya teman-teman itu. Dan kalau kita lihat dari pinggir sini ya, untuk ring kompresi 1 itu ya, yang ini ring kompresi 1 teman-teman, itu lebih mengkilat ya. Sedangkan ring kompresi 2 itu lebih kusam, dan di bagian dalam kalau kita pegang ya seperti ini, untuk ring kompresi 1 itu dia tumpul ya teman-teman. Kalau di ring kompresi 2 itu dia keras ya, atau tajam begitu teman-teman ya. Oke. Tadi yang pertama yang akan kita pasang itu adalah ring oli atau ring distribusi oli teman-teman. Jadi di sini perlu kita tahu posisi piston di saat pemasangan itu adalah tanda titik ini menghadap ke knalpot teman-teman ya. Itu kalau biasanya ya, bahasa gampangnya itu tanda titik ini menghadap ke knalpot teman-teman. Oke, atau X. Jadi di sini posisi ring piston ini, jadi cara penyusunan seperti ini itu bisa kita bilang anti ngebul ya teman-teman, anti ngasap. Jadi yang kemarin itu dia ngasap motor ini, tapi itu gara-gara ring piston yang kurang tepat pemasangannya, ataupun ring piston yang sudah bergeser teman-teman ya. Oke. Lalu ring kompresi, ring oli atau ring distribusi oli itu menghadap ke in teman-teman, yang di sini ya, menghadap ke in. Lalu ring spacer atau ya ring tipis ini itu 45 derajat ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita gambar di sini pakai spidol misalnya, kali begitu ya, atau X, berarti di sini 1, di sini 1 ya teman-teman. Oke, kita pasang seperti ini. Ini karena dia lebih elastis ya untuk ring spacer ini, jadi kita santai aja ya cara masangnya. Kecuali ring kompresi 2 itu biasanya lebih keras, jadi rentan untuk pecah ya, atau patah teman-teman. Ya, seperti ini. Sekali lagi saya bilang ring distribusi oli yang pertama, lalu ring spacer ya teman-teman. Oke. Saya ulangi, ring distribusi oli di bagian in di sini, lalu ring spacer 1 dan 2 begitu ya. Artinya X, jadi kurang lebih 45 derajat ya kiri kanan. Lalu ring kompresi 2. Ring kompresi 2 itu menghadap ke X teman-teman. Jadi kita bikin itu seperti ini ya caranya tuh, kita pasang satu rel dulu di rel pertama, lalu kita pindahin lagi ke rel kedua ya. Jadi jangan langsung ke rel kedua, kita khawatir nanti ring kompresi 2 ini patah teman-teman ya. Bisa pakai bantuan pencongkel ataupun obeng min ya teman-teman, seperti ini. Lalu yang terakhir ini adalah ring kompresi 1 ya, atau ring kompres 1. Nah, jadi hadap dia agak tumpul ini teman-teman, itu menghadap keluar ya. Ini menghadap ke in lagi teman-teman. Jadi setelah terpasang semua ya, berarti ini ring kompres 1 in, ring kompres 2 X, dan ring distribusi oli itu di in lagi ya teman-teman. Jadi dia saling silang. Jadi untuk kemungkinan ngebul atau ngasap itu kecil ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu cara pemasangannya. Sekarang tinggal kita pasang di bagian blok ya. Jadi kalau cara gampangnya itu teman-teman, saya pasang
untuk kancingan ya, atau ya klipnya ya begitu, klipnya saya pasang di sebelah kiri atau di bagian rantai kamrat ya, seperti ini, di sebelah kiri duluan, lalu saya pasang pennya lewat sebelah kanan ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kita kasih oli ya sebelum kita pasang, ini jangan lupa. Jadi ini teman-teman oli baru ya, bukan oli gardan teman-teman ya, tapi hanya saya pinjam tempatnya aja ya, wadahnya aja ya. Kita taruh di stang seker ini, kita kasih ada ya, stang seker atau kita bilang stang piston ya. Kita kasih oli seperti itu, dan di bagian pen ini juga tentunya kita kasih oli teman-teman. Kita kasih oli secukupnya ya teman-teman, jangan sampai terlalu banyak. Oke, kita dorong, lalu kita pasang klip yang kedua ya. Tapi untuk pemasangan klip yang kedua ini teman-teman, harus kita antisipasi lubang ini dengan cara menutupnya ya, menggunakan lap seperti ini. Nah, jangan sampai nanti di saat kita pasang klipnya itu terjatuh ke cranks ya, di bagian dalam ini. Jadi itu masalah lagi ya untuk membongkaran mesin. Kita pasang seperti ini teman-teman ya. Kita pasang lewat bagian atas dulu, atau bagian bawah, mana-mana boleh ya teman-teman. Yang penting gampang ya begitu. Nah ini, bahkan saya dorong pakai kuku aja bisa teman-teman ya, tanpa kita gunakan tang ataupun obeng ya. Seperti ini sudah cukup teman-teman. Tinggal kita pasang bloknya. Ya. Tapi sebelum kita pasang blok teman-teman, tentu di sini di piston ini ya, saya zoom sedikit. Ya, di bagian piston ini teman-teman, di ringnya ya kita kasih oli. Lagi-lagi oli baru teman-teman, jangan pakai oli bekas ya. Seperti ini. Jadi ini saya masukkan oli yang baru, dari di sini saya ganti, tapi saya masukkan ke sini separuh ya. Kita kasih secukupnya, jangan sampai terlalu banyak ya teman-teman. Ya. Seperti ini. Kita olesi ya. Ya, kalau udah seperti itu teman-teman, kita pasang bloknya. Jadi di sini kita tidak melakukan polter teman-teman ya. Di bagian liner blok ini teman-teman, kita kasih oli juga ya, seperti ini. Kita kasih oli di sini ya. Begitu juga di bagian dalam. Jadi ini untuk mengantisipasi terjadinya baret ya, atau bergesekannya itu ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita pasang aja. Di saat pemasangan piston ini teman-teman harus hati-hati ya, pasangan blok ini. Nah, jadi tekniknya seperti ini. Tentunya perhatikan ring piston yang sudah kita rakit tadi itu ya teman-teman, agar jangan bergeser ya. Ya, jadi teknik saya itu saya goyang sedikit ya teman-teman, seperti ini. Goyang kiri kanan dikit ya. Ya begitu. Ini sudah terpasang semua ring pistonnya teman-teman. Jadi tinggal kita tarik aja untuk rantai kamratnya ya. Setelah kita pasang bloknya teman-teman seperti ini ya. Nah, karena tadi udah kita kasih oli ya di bagian liner sama ring pistonnya, jadi olinya naik di sini teman-teman. Ini juga perlu kita bersihkan ya. Kenapa? Karena nanti ada rempasan oli di sini itu biasanya akan terjadi kebocoran jadinya ya. Jadi ini kita harus keringkan, bersihkan ya. Kita lap gitu ya teman-teman. Kita lap dulu ya. Kita bersihkan pakai bensin teman-teman, agar ini benar-benar kering ya, dan bersih dari oli.
Oke, setelah seperti ini kita jamin bersih ya, kita pasangkan packing baru atau pakop ya yang baru. Untuk pakop yang baru, teman-teman, kita tidak perlu melakukan pengeleman ya. Kita pasangkan dulu karet tensionernya yang di sebelah sana ya, teman-teman. Karena nanti kalau kita pasang setelah pakop biasanya akan terhalang sama pak yang di sini ya, teman-teman. Terhalang nanti masuknya begitu ya. Jadi kita pasang dulu karet tensionernya. Kita pasang kopnya atau headnya, dan ini sudah kita pastikan benar-benar bersih ya, teman-teman. Pelan-pelan aja ya. Lalu rantai kamrat yang tadi itu ya, kita naikkan dari kita pindah aja ke sebelah kiri ya, teman-teman. Jadi untuk rantai kamrat yang di sebelah sini, teman-teman, paling bagus itu atau paling cepatnya itu kita gunakan kawat ya. Sebenarnya kita gunakan kawat, kita ikat lalu kita tarik kawatnya begitu ya. Tapi nggak apa-apa walaupun kita nggak pakai kawat, tinggal kita dorong aja pakai jari kita ya, teman-teman. Cuman perlu kita hati-hati karena kalau rantai kamrat ini jatuh ke bawah ya kerjaan lagi ya, teman-teman. Terpaksa kita pakai besi atau apa, kita pakai tarik begitu ya. Nih, paling cepat itu kita pakai kawat, kita ikat di ujung rantai kamrat ini ya, teman-teman. Oke, seperti ini, pelan-pelan aja. Oke, setelah seperti ini, teman-teman, lalu kita seperti ini harus kita ikat ya. Kita ikat aja dulu pakai kawat biar enggak terlepas ya, teman-teman, nanti kamratnya. Kita pasang mur dan ringnya ya, ring tembaga, teman-teman, yang ini. Jadi yang tadinya mur yang ini, teman-teman ya, mur yang ini tadi di dalam, tapi sekarang saya rubah di luar biar lebih kelihatan lebih bagus ya. Tadi yang di luar ini yang lebih jelek ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita gunakan kunci T biar lebih cepat. Nanti kita kencangkan pakai kunci sok ya. Jadi teman-teman kalau yang punya kunci torsi itu paling bagus ya, paling aman. Oke, untuk ngencengin yang lebih dalam, karena yang lebih kuat begitu ya, karena kunci T nya ini memang nggak nyampe dan kurang kuat, teman-teman, kita gunakan kunci sok. Kebetulan di sini kita gunakan kunci sok yang bisa disambung ya. Artinya kita punya penyambung khusus. Jadi maksud saya seperti ini, teman-teman. Ini kunci sok ya, lalu ini sambungannya ya, teman-teman. Jadi kita bisa gunakan kunci ring 14 ya untuk ngencengin ini.
Jadi jangan pakai kunci sok biasa ya teman-teman, artinya stang biasa itu bahaya, nanti bisa dol ya, bautnya ini bisa rusak. Jadi untuk pengencangan ini usahakan silang ya teman-teman, disilang. Setelah baut-bautnya kencang teman-teman ya, maksud saya mur yang 4 ini kencang ya. Kebetulan di bagian blok dan kop ini ada mur 10 ya teman-teman, untuk ngencengin antara blok dan kop ini ya, atau head dengan silinder bloknya ya. Jadi ini kita kencengin juga, lalu kita pasang camnya ya. Untuk pemasangan camnya teman-teman, kita pindahin aja kameranya ke sini ya, biar lebih jelas ya. Jadi tadi ya, maksud saya itu mau mur yang 4 itu adalah yang di sini ya teman-teman. Yang ini perlu juga kita kencangkan. Jadi untuk cam ini teman-teman ya, seperti ini ya. Dan ada penahan ya. Ini kecil penahan. Letaknya di sini. Ya. Gini ya teman-teman. Jadi yang ini sekarang untuk memasang gear timing ini teman-teman ya, saya jelaskan, saya atur dulu kameranya biar lebih jelas ya. Sebelum kita lanjut ke pemasangan gear cam teman-teman, kita pasang dulu karet tensioner yang sebelah ya, biar jangan sampai nanti kelupaan. Ya, yang sini ya, kita kasih bantuan lem di bagian bautnya dulu. Bagian baut sini kita kasih bantuan lem dulu ya teman-teman, agar jangan terjadi kebocoran ya. Sebenarnya ini tanpa lem pun masih bisa, cuman untuk antisipasi ya teman-teman, jangan sampai nanti jadi kerjaan 2 kali. Lem secukupnya aja, lem pak ya, jangan pakai lem G teman-teman ya. Ini udah cukup ya, nanti kita kencangkan. Kita langsung aja, ini ada kuncinya juga ya teman-teman. Jadi kita kembali ke cam. Sini teman-teman, usahakan ya di bagian gundukan ini, gundukan yang ini teman-teman, ini saya jelaskan secara gampangnya ya. Untuk gundukan ini menghadap ke bawah teman-teman ya, menghadap ke bawah. Begitu ya. Jadi sekarang bagaimana cara memasang gear timing ini ya teman-teman. Cara pemasangan gear timing ini ya, tentunya kita pasang rantainya dulu. Ini saya bantu pakai kawat bekas kawat spool ya. Jadi di saat pemasangan ini tadi teman-teman, usahakan pistonnya itu di posisi TMA ya, agar posisi untuk maksudnya TMA berarti magnet di tanda magnet yang di bawah sini teman-teman itu sudah tepat ya. Jadi tanda garis yang di gear timing ini teman-teman ya, tanda garis ini harus sejajar dengan kopnya ya, harus sejajar. Jadi tidak boleh naik ataupun ada begitu ya teman-teman, tapi harus sejajar. Oke, kita buktikan sekarang. Kita sejajarkan dulu. Ya, kalau sudah sejajar seperti ini teman-teman ya, kita pasang cam. Seperti yang saya bilang tadi itu, cam ini posisinya gundukannya itu di bawah ya.
Oke. Udah seperti ini kita pasang bautnya. Kita ralat sedikit ke kaman di bagian pemasangan cam ini ya, kita ulangi sedikit. Jadi teman-teman, kita pasang karet tensioner di sini ya, jangan sampai lupa. Dan untuk pemasangan cam ini teman-teman, tentu kita pasang dulu gear timingnya ya, gear timingnya. Pasang gear timing. Lalu seperti ini teman-teman. Kenapa? Nanti posisikan di saat pemasangan ini ya. Saya pasang, saya kencangkan dulu bautnya teman-teman ya, baut yang dua ini. Setelah saya kencangkan baut yang dua ini teman-teman ya. Dan pemasangan ini teman-teman, seperti yang saya bilang, gundukan ini menghadap ke bawah ya, seperti ini. Jadi nanti posisi ini saya dekatkan ya teman-teman biar lebih jelas. Flash, saya kasih flash ya. Jadi garis yang ini teman-teman, garis yang di cam ini harus sejajar dengan pop ini teman-teman ya, atau head ini harus sejajar. Jadi kalau kita lihat dari posisi bawah, ya saya bawakan, saya angkat dulu kameranya sedikit ya teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat dari bawah sini sejajar, maksud saya. Kita lihat dari sini ya. Otomatis gear timing ini ya, sejajar dengan garis pop ini ya. Jadi nggak boleh naik sedikit gini ataupun begini ya, nggak boleh teman-teman. Jadi harus sejajar ya, pas. Kita benar-benar lihat dari bawah sini. Saya bawakan dulu kameranya ya, berbeda. Nggak jelas teman-teman. Ya ini ya. Jadi ini pas garisnya itu sejajar dengan pop ini teman-teman. Jadi, tapi bagaimana cara masang nanti kamratnya? Tentu nah ini kita buka, ini saya pakai bantuan kawat spool ya teman-teman. Caranya kita pasang seperti ini teman-teman, gampang ya. Kalau dia belum tepat ya, itu kita geser lagi teman-teman sedikit. Biasa. Geser sedikit untuk pemasangan rantai kamera untuk menempatkannya. Baik teman-teman, setelah kita pasang rantai kamera seperti ini ya, nah, sekarang kita kasih oli. Sebelum kita pasang tutupnya, kita kasih oli di bagian cam ya, lalu di sepatu klepnya nanti atau di pelatuk klepnya ya, karena sebelum di saat kita mau hidupkan, baru hidupkan itu kadang olinya tidak langsung naik ke atas ya teman-teman. Jadi kita kasih oli dulu. Maksud saya bukan tidak naik langsung begitu, tapi agak lambat ya. Jadi kita kasih oli sebagai pengaman. Oke, sekarang kita pasang tutupnya ya teman-teman. Sebelum kita ya, seperti saya bilang tadi itu, sebelum kita pasang tutupnya, kita kasih oli itu sebagai pengaman ya. Jadi di saat olinya lambat naik ataupun tidak langsung naik begitu ya, ada sebagai pengaman cam dan tidak baret jadinya atau tidak rusak ya. Di bagian tutup ini teman-teman ya, di bagian tutup ini harus kita kasih lem ya. Kita pakai lem pak. Jadi terserah teman-teman mau pakai lem tribon ataupun lem apalah begitu ya. Yang penting lemnya bagus ya. Yang penting jangan pakai lem kertas teman-teman ya. Oke. Dan di sini bagian pelatuk ini juga kita kasih oli teman-teman sebagai pengaman ya. Jadi lemnya seperti ini teman-teman, ini saya ratain ya. Jadi rata, nggak perlu terlalu tebal teman-teman, yang penting rata ya. Oke.
Dan ini sudah saya kasih oli di pelatuk klepnya ya. Kita buka dulu tutup klepnya. Oke. Lalu kita pasang baut-baut yang atas ini teman-teman ya. Untuk pemasangan baut kop ini teman-teman, maksud saya baut tutup kop ini ya. Ini perlu kita perhatikan. Jadi baut yang di sini teman-teman, cara mengukurnya adalah, jadi ini harus kita pasang ya. Jadi ini untuk pegangan tutup plastiknya itu nanti ya. Seperti ini. Ini contoh aja teman-teman ya, seperti ini ya itu. Kurang lebih sisanya itu 1 sentian teman-teman ya, 1 sentian. Jadi kalau kurang dari 1 senti, misalnya seperti ini ya, saya contohkan di sini. Misalnya seperti ini, sisa bautnya ini sedikit sekali ya, setengah sentian kurang. Ini bisa menyebabkan drat yang di kop ini dol ya, atau slek ya, atau rusak begitu teman-teman ya. Dan kalau yang kepanjangan teman-teman, otomatis kalau sisanya kepanjangan seperti ini juga akan membuat baut yang di drat yang di bawah ini jebol nanti ya, atau rusak juga ya. Jadi yang paling bagus itu sisa baut ini adalah 1 senti teman-teman, 1 sentian kurang lebih ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita pasang aja. Untuk baut-baut ini tinggal kita kencangkan aja teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang semua ya, dan sudah kita kencangkan baut tutup kop ini, dan ini juga mesinnya sudah saya pasang di pegangannya ya, seperti ini. Yang maksud saya yang kerangka. Dan di sini teman-teman, sekarang kita lakukan penyetelan klep ya. Dan untuk penyetelan klep ini kita cari dulu TMA ya, TMA-nya agar penyetelan klep itu tepat ya. Pertama, tentu di sini kita putar magnet ya. Kita putar magnetnya. Kita gunakan kunci T14 ya untuk Suzuki Thunder teman-teman. Di sini maksud saya di sini ya. Nah, ini kita putar menggunakan kunci T, dan kita cari tanda garis ya. Tanda garis misalnya seperti ini. Ini sudah pas sih ini teman-teman ya. Cuman biar teman-teman pemula tentunya tahu ya. Saya zoom biar lebih jelas ya. Tuh, ada tanda garis ya teman-teman. Ada tanda garis, tepatkan dengan tanda panah yang di sini ya, yang di bak spool ini teman-teman ya. Saya contohkan aja, saya putar ulang teman-teman ya. Jadi untuk mencari tanda TMA ya, atau tanda yang tepat untuk menyetel klep itu teman-teman, kita perhatikan di bagian pelatuk klep di sini ya, di bagian baut setelan klep. Jadi untuk tepatnya itu setelah klep minyak bekerja ya, diperhatikan dulu di bagian sini, kita putar. Nah, itu seperti di sana ya, kelihatan teman-teman setelah klep minyak bekerja. Lalu kita cari tanda di bagian magnet. Oke, kita putar ke kiri ya. Di sini kita cari di bagian magnet. Oke, kita lihat di bagian magnet teman-teman. Jadi tapi setelah klep minyak bekerja tadi itu ya, kita putar ke kiri dan kita lihat tanda garis ya. Kita putar pelan. Nah, itu tanda garis teman-teman sudah kelihatan. Kita balikin sedikit. Kita putar lagi pelan-pelan. Ya, jadi tanda garis yang di magnet dengan tanda panah yang di bak spool ini teman-teman itu harus tepat ya. Sekarang kita cek di bagian klep, apakah di bagian pelatuk klep maksud saya, apakah sudah longgar atau tidak ya. Jadi kita goyang sedikit, ternyata ini masih belum. Jadi kita putar ya teman-teman, kita putar sampai tanda magnet, maksud saya tanda garis yang di magnet dengan tanda panah yang di sini tepat, dan kondisi baut setelan klep ya, kondisi baut setelan klep di in-X-nya itu longgar ya. Jadi tidak kencang sebelah teman-teman. Jadi harus longgar dua-duanya ya. Oke, kita putar lagi ya teman-teman.
perhatikan di bagian baut setelan klep ya teman-teman tuh. Itu klep minyak sedang bekerja ya. Jadi ini setelah klep minyak bekerja, baru kita lihat di tanda garis yang di magnet teman-teman ya di sini. Oke. Putar pelan sambil kita perhatikan ya. Perhatikan garis ya, itu oke. Garisnya sudah ketemu. Sekarang baru setelah garis ketemu teman-teman, kita lihat baut setelan klep di sini. Nah, ini kita rapikan dulu kabelnya biar kita penyetelan klep ini lebih jelas ya. Kita di sini kita goyangkan teman-teman. Ya. Di sini pelatuk klep ini sudah goyang, yang X dan yang in juga sudah goyang teman-teman ya. Ini posisi penyetelan klep yang tepat ya. Jadi kalau in-nya aja yang goyang, lalu X-nya ketat ya, berarti itu belum ya teman-teman. Oke, sekarang kita setel aja langsung ya. Saya perjelas dulu kameranya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita setel klep di bagian X duluan ya teman-teman. Nah di sini tadi terserah sebenarnya, yang manapun boleh, mau yang in duluan boleh, X juga nggak masalah ya. Oke. Di sini untuk ukuran celahnya, untuk ukuran kerenggangan klep ini teman-teman, kita gunakan yang X-nya ya 0,15 mili dan yang in-nya yang 0,10 mili teman-teman ya. Di sini ini 0,10 mili ya, ini untuk in, dan yang untuk X-nya 0,15 mili teman-teman, yang ini ya. Jadi kalau terlalu renggang nanti akan berisik teman-teman, dan kalau terlalu rapat itu juga akan performa motor tidak enak ya. Jadi kita pakai yang 15. Posisi penyetelannya agak sulit teman-teman ya, nggak seperti motor-motor biasa. Maaf teman-teman, karena posisi penyetelan klep X ini memang agak sempit dan agak sulit teman-teman, jadi kita pindah ke in aja ya teman-teman, yang lebih gampang. Ini itu proses penyetelannya sama ya teman-teman, cuman posisinya aja yang beda ya, dan ukurannya aja yang beda. Jadi di sini ini sudah saya masukkan ya di celah klepnya dengan baut setelan klep ini. Jadi saat posisi penyetelan klep yang tepat itu adalah di saat kita tarik puller ini teman-teman, di saat kita tarik itu terasa seret dan kita dorong itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan obeng ya, obeng min seperti ini, dan kunci ring 10 teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita masukkan obeng lewat atas seperti ini ya teman-teman. Kita longgarkan murnya ya, lalu kita kencangkan baut secukupnya sampai puller ini terasa seret teman-teman ya. Ya seperti ini. Jadi di saat saya tarik agak seret dan kita dorong itu tidak bisa teman-teman ya, tuh. Jadi saat saya dorong itu tidak bisa teman-teman, tidak bisa gerak ya. Di saat saya tarik ini dia agak seret ya. Oke, jadi itu posisi penyetelan yang tepat. Jadi untuk obeng min ini sebagai penahan ya, sebagai penahan. Kalau untuk motor biasa, untuk motor-motor keren biasa modelnya itu seperti kunci L ya. Oke, sekarang kita kencangkan. Oke teman-teman, seperti itu cara penyetelannya ya. Begitu juga dengan yang di klep X ini teman-teman, sama juga cara penyetelannya sama, cuman ukurannya aja yang beda ya. Oke, setelah kita selesai setel klep seperti ini teman-teman, ya tinggal kita tes saja apakah motor ini masih ngasep ataupun sudah tidak ngasep ya. Jadi ini kita tidak lakukan kolter teman-teman ya, kita tidak lakukan kolter di bagian bloknya, cuman kita susun ulang untuk ring pistonnya, karena memang kemarin ring pistonnya itu hampir sejajar ya antara ring kompresi 1, 2 sama distribusi olinya ya. Jadi ada terjadi kebocoran kompresi atau kebocoran oli yang naik ke ruang bakar teman-teman.
Jadi itu yang menyebabkan dia ngasap ya. Oke, kita setel dulu yang sebelahnya ya, atau yang X ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang sudah kita pasang semua ya, dan tutup klepnya juga sudah kita pasang. Tinggal kita tes saja ya. Sekarang di sini untuk pengetesan ini ya. Jadi yang akan kita tes ini apakah motor ini masih ngasap atau tidak teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman perhatikan di sini, dan sengaja saya tidak pasang knalpot teman-teman ya, agar jelas kelihatan bahwa di sini masih ada asap atau tidak ya. Karena kalau kita pasang knalpot, biasanya di knalpot itu ada sisa-sisa oli yang kemarin teman-teman. Jadi biasanya masih kelihatan ngasap ya. Sekarang kita tes, saya hidupkan ya, apakah motor ini masih ngasap atau tidak teman-teman ya. Tanpa kita lakukan coulter, hanya kita susun ulang untuk ring pistonnya ya. Kita tes dulu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini sudah tidak ada asap lagi teman-teman. Itu artinya motor ini sudah aman sentosa ya. Tinggal kita pasang knalpot ya. Jadi permasalahannya itu tidak harus kita coulter, tapi kita hanya lakukan screw klep dan penyusunan ring piston teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.